Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada saya Hafiz Zikri Hamidi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu siklus hidrologi atau biasa disebut dengan daur air. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir air yang ada di bumi ini kenapa tidak pernah habis? Padahal air yang di bumi ini selalu kita beli, teman-teman. Bercanda, maksudnya air yang ada di bumi ini selalu kita gunakan untuk mandi, bisa untuk mencuci baju ataupun minum, teman-teman. Dan kenapa tidak habis? Tanpa kita sadari, air yang ada di bumi ini tidak habis karena adanya hidrologi atau daur air. Nah, daur air ini adalah siklus yang terjadi terus-menerus dan berulang dari air yang ada di darat menjadi awan dan menjadi hujan hingga menjadi air lagi, teman-teman. Nah, 96% cadangan air di bumi ini berasal dari lautan. Jadi jangan heran jika proses penguapan terjadi pada tempat itu terus, teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan proses daur air mulai dari penguapan hingga infiltrasi. Yang pertama, penguapan. Penguapan adalah perubahannya zat benda dari cair hingga menjadi gas. Nah, ada tiga jenis penguapan ini meliputi tiga jenis, teman-teman, yaitu evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah proses perubahannya zat benda cair menjadi uap gas karena terkena sinar matahari. Nah, proses evaporasi ini adalah proses penguapan murni, fisika murni, teman-teman. Nah, setelah berubah menjadi uap air, uap gas, dan terlepas ke udara atau atmosfer sehingga terbentuknya awan. Nah, transpirasi ini hampir sama dengan evaporasi tadi, yaitu proses perubahannya zat benda cair menjadi uap gas. Yang membedakan transpirasi dan evaporasi ini yaitu tempat, lokasi, atau kejadian terjadi penguapan ini, teman-teman. Nah, proses transpirasi ini terjadi pada tumbuhan, dan proses transpirasi ini meliputi tiga macam, teman-teman, yaitu transpirasi stomata, cuticula, dan lenticel. Nah, kan di dalam tumbuhan ini terdapat mengandung air, ya, teman-teman. Nah, di air yang ada di dalam stomata ini menguap dan berkumpul di udara atau atmosfer dan membentuk awan. Yang ketiga yaitu sublimasi. Sublimasi adalah proses penguapan pada lapisan kutub, maupun itu kutub utara ataupun selatan. Nah, es yang ada di kutub ini terkena sinar matahari dan menguap atau mencair. Nah, setelah es tadi mencair, dia akan menguap hingga terbentuklah uap-uap gas yang ada di atmosfer dan terjadi kondensasi dan membentuk awan. Kondensasi merupakan peristiwa pengembunan atau yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada peristiwa kondensasi terjadi pelepasan uap panas di udara air yang naik akibat terkena sinar matahari yang terkondensasi di udara. Pada kejadian ini terjadi karena uap air yang ada di permukaan bumi lebih rendah dari titik embun yang ada di udara atau di uap air. Pada tahapan daur hidup air, kondensasi biasanya ditunjukkan dengan pembentukan awan. Yang ketiga yaitu transpisitasi. Maaf lupa. 5 jam kemudian. Presipitasi merupakan peristiwa yang lebih akrab disebut dengan hujan. Presipitasi terjadi karena udara yang jenuh akibat dua proses, yaitu proses pendinginan dan peningkatan uap air atau penambahan uap air. Pada proses ini, air yang ada di awan akan keluar sehingga air akan jatuh ke permukaan bumi, di daratan, dan di lautan. Presipitasi
ak- yang akan sampai di permukaan bumi akan berbentuk hujan es dan salju. Yang keempat yaitu limpasan. Limpasan adalah proses air jatuh ke bumi dengan cara melewati atas permukaan bumi. Air akan jatuh ke tinggi ke permukaan rendah. Selanjutnya air akan mengalir ke saluran air atau sungai dan bermuara di lautan atau danau ataupun samudra. Yang kelima yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah proses air hujan yang jatuh ke daratan atau pegunungan dalam bentuk kristal es ataupun salju. Air hujan yang jatuh ke daratan tadi akan meresap ke tanah. Air yang di dalam tanah tadi akan mengalir menuju ke pinggir mata air, danau ataupun sungai. Proses air yang mengalir dalam tanah tadilah yang lebih kita kenal dengan infiltrasi. Nah, baiklah, hanya itu saja yang saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bim?